ucapan kita ke organisasi. Iya, kalau menempelkan stiker di tembok itu langsung melekat. Oh, tapi kalau menempelkan kata-kata atas nama organisasi itu menjelekkan organisasi. Hmm. Ya kenapa? Ketua Tarjih tapi laga Anda Bak Imam Mujtahid. Tidak tahu malu Anda nih, saya rasa. Oh iya. Ya lebih tahu malulah daripada ahlul bid'ah. Anda ini. Wah, Anda. Semoga Allah sehatkan antum. Alhamdulillah. Jazakumullah khair. Apa jika Bapak sebagai ketua Tarjih berarti suara Bapak sebagai suara Muhammadiyah? Saya tidak mengatakan kecuali saya bersuara Tarjih Muhammadiyah. Saya kan hanya mengatakan saya seorang ketua Tarjih. Lah, kalau seorang ketua Tarjih berbicara itu, ya sudah pasti lihat Tarjih dulu, gitu kan? Enggak sembarangan berbicara. Ini orang luar yang kemudian sok tahu Muhammadiyah, kadang-kadang bikin Muhammadiyah kunut katanya. Itu lebih enggak benar juga itu. Kualitas Dewan Tarjih cuman seperti ini ya, diskusi langsung ke lebih baik nyinyir melulu nih orang. Bagaimana mau tidak nyinyir, wong tidak ada keputusan dari Tarjih Muhammadiyah. Yang berlaga ya beliau lah, bukan saya. Kenapa saya? Ngomong apa? Saya ngomong apa? Saya ngomong apa? Jadi nggak usah sakit hati ya kalau saya berbicara. Ya udah, antum apa masalahnya? Saya kan mengatakan mengoreksi perkataannya Ustadz Ade Hidayat karena ramai. Perkataan Ustadz Ade Hidayat itu ya sudah permasalahan Muhammadiyah karena beliau terus terang saja banyak disoroti oleh orang. Bukan satu dua orang, nah termasuk banyak pertanyaan teman-teman di FB ini. Ya saya jawab bahkan saya katakan kalau itu bukanlah suara Muhammadiyah. Terus Anda marah. Kenapa Anda bisa marah? Ya nggak boleh lah. Sekarang dia orang yang ada di pusat. Coba kalau orang-orang pusat semuanya berbicara seperti WAS gitu. Semua orang pusat berbicara seperti WAS. Hancur Muhammadiyah itu. Kok enak aja. Kalau hanya berpendapat, ini kan pendapatnya seolah-olah, oh ini kunut ini, siapa bilang nggak ada kunutnya, ini ada, ini ada, ini ada. Artinya itu bukan cara Muhammadiyah berpikir begini nih. Kalau cara Muhammadiyah berpikirnya bukan begitu. Cara Muhammadiyah itu memaparkan hadis-hadis kunut, kemudian disyarah hadisnya, dijelaskan hadisnya. Ini enggak. Yang disampaikan oleh Ustadz Ade Hidayat bukan seperti itu. Jadi beliau justru mengkritisi orang-orang yang melarang kunut. Nah, itu yang parah. Ya, kenapa tidak langsung dia menyampaikan di kok? Antum ini gimana cara berpikirnya sih? Orang lain nggak boleh. Lah, dia menyampaikan di media. Iya kan? Menyampaikan di media. Apa saya nggak boleh menyampaikan di media? Dia punya media langsung yang disebarkan ke seluruh dunia. Apa saya nggak boleh menyampaikan pesan-pesan saya juga? Ya bolehlah. Biar nanti masyarakat yang menilai, masyarakat Muhammadiyah siapa yang benar. Yang benar-benar berpegang teguh kepada Tarjih, siapa yang benar nanti. Kan begitu. Tinggal menilai. Itu caranya. Lah sekarang dia sendiri pakai. Yaitu tadi. Pakai YouTube. Saya punya YouTube juga. Saya bisa
200.000 kalau siaran langsung itu YouTube itu. Jadi bisa rame juga ya kalau saya mau itu. Ya nggak apa-apa. Kalau saya tong kosong, Anda lebih kosong juga. Iya. Kalau saya tong kosong, nggak mungkin jadi ketua Tarjih Muhammadiyah. Tidak ada satupun keterangan yang mengatakan bahwa as-su'ara artinya surat pemusik. Di Muhammadiyah yang mana? Fatwa yang mana? Jangan selalu mengumbar kebohongan. Tidak ada satupun keputusan di Tarjih Muhammadiyah, di suara Muhammadiyah, suara Muhammadiyah, tidak akan kita menemukan yang mengatakan bahwa as-su'ara artinya surat pemusik. Itu sebuah kedustaan besar itu. Kalau sampai membawa-bawa suara Muhammadiyah. Satu. Kedua, Ustadz Ade Hidayat ini, kalau kita mencermati dari seluruh mufassir, sekelas Al-Baydawi, sekelas Al-Baghawi, sekelas At-Tabari, Imam Ibnu Katsir, Mujahid, apalagi keempat imam, tidak ada seorang pun dari mereka yang mengatakan as-su'ara artinya pemusik. Ngawur menurut saya itu. Terlalu ngawur. Ingin membenarkan sesuatu dengan akal-akalan. Tidak punya referensi. Kalaupun harus ada, barangkali itu liberal yang ada. Dulu di Indonesia ini ada seorang Nurholis Majid itu. Bukunya namanya buku Islam Doktrin dan Peradaban. Dia tulis buku itu. Kemudian sama dengan Ustadz Ade Hidayat menafsirkan Quran. Apa dia tulis misalnya? Islam, makna al-istislam. Mal Islam, al-Islam, al-istislam. Islam itu adalah sikap pasrah. Lalu apa dikaitkan? Benar, artinya benar, tapi kemudian diselewengkan oleh Nurholis Majid. Kalau semua agama, nah coba, nyebut semua agama pada akhirnya, punya sikap pasrah. Itu adalah Islam. Mau Hindu, mau Kristen. Jadi sekarang ada lagi. As-su'ara bimakna ma'azif. Jadi as-su'ara bimakna ma'azif. Alat musik. Teng, 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 teng. Jadi kalau dilihat dalam hadis Nabi itu, lain lagi. Kalau saya berbicara pribadi, wow, bisa adu argumen saya itu. Jadi itu ya. Ya, saya tidak ingin melayani orang yang ngawur-ngawur ngomong ya. Enggak usah dilayani. Ya kenapa? Gak pernah di Muhammadiyah bentrok. Itu cuma akalnya antum. Muhammadiyah sekeras apapun gak pernah bentrok. Saya sering berdebat di PP Muhammadiyah, gak pernah bentrok dengan siapapun. Itu orang luar yang sering bentrok itu. Bukan sifat Muhammadiyah. Muhammadiyah itu tempatnya orang berpikir. Bukan tempatnya orang bentrok. Sekeras apapun tidak akan terjadi bentrok di Muhammadiyah. Itu ya. Dan itu terbukti saya dengan tokoh-tokoh mahasiswa dari Mesir itu. Sekelas Wahyudi Abdurrahim itu. Bentrok. Tapi nggak pernah kemudian sampai sakit hati. Itu tanyakan saja sama Wahyudi, juga ada di Facebook tuh. Siapa
itu, Zulkarnain itu pasti